kisah Istana Atap Langit. Istana Atap Langit diproduksi oleh Harapana Record. Naskah karya Niti Gosati, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Ternyata yang 4 orang itu masih muda-muda. Sedangkan Purai, ketuanya, seorang laki-laki tua. Bentar. Pak Purai dan 4 orang anak buahnya yang masih muda-muda, sebaya denganmu ini, adalah kelompok penjaga keamanan Bihara Jokang. Pantas galak-galak. Maklum, di dalam bihara ini banyak barang-barang berharga, terutama benda-benda kuno, peninggalan zaman dulu. Kan sayang kalau hilang. Betul, Paman. Nah, bukalah pintu bihara. Segera, Ketua. Masuklah, Bentar. Baik, Paman. Bukan main. Luas sekali wihara ini. Seluruhnya terbuat dari kayu. Kayu-kayu yang khusus supaya tahan lama. Kalau bisa bertahan sampai anak cucu dan keturunan seterusnya. Iya, Paman. Di sana-sini dihias dengan hiasan-hiasan dari emas, perak, dan perunggu. Indah sekali. Patung. Patung banyak sekali. Hampir setiap jengkal pasti ada patung. Di dalam wihara ini, patung-patung seluruhnya berjumlah 2.000. 2.000 patung? Ya. Luar biasa. Terlalu banyak. Kita sekarang akan memasuki ruang tengah. Ya, Paman. Ruang tengah wihara ini bertingkat 4. Wah, tingkat 4? Ya, kita harus menaiki tangga yang tinggi dan panjang melingkar-lingkar. Iya. Rupanya orang Tibet ini suka sekali sama warna. Maksudmu? Apa saja diberi warna. Ya, merah, biru, kuning, hijau. Meriah banget. Ya, orang Tibet senang pada kemeriahan. Nah, itu tangga yang menuju ke lantai 1, 2, 3, dan 4. Tangga itu nampak memanjang dan menaik. Sudah bisa dibayangkan bahwa kita akan naik lama sekali. Saking panjangnya tangga itu. Ayo, kita naik. Baik, Paman. Kau tukang mengembara naik turun gunung. Tangga itu tidak ada separuhnya mendaki Gunung Wangsit di Madangkara. Ya, kita sekarang sudah berada di lantai ke-1. Paman, lampu-lampu minyak di sini banyak sekali. Lampu-lampu minyak itu minyaknya minyak yak. Oh iya? Susu yak diolah menjadi mentega. Setelah jadi mentega, selanjutnya bisa dijadikan minyak untuk minyak lampu. Iya. Ayo, kita terus naik ke lantai 2. Baik, Paman.
benar-benar patung yang amat elok. Itukah Raja Songsan Ganbu yang duduk bersila, memakai pakaian kebesaran dan duduk di sebelah sana? Benar. Lalu, kedua wanita yang duduk di samping kiri dan kanan, siapa paman? Kedua-duanya istri Raja Songsan Ganbu. Yang sebelah kanan, seorang putri dari Tiongkok, namanya Wen Cheng. Sedangkan yang di sebelah kiri, seorang putri dari Nepal, namanya Tritsun. Iya. Jadi, Raja Songsan Ganbu inilah yang mendirikan istana Potala yang terletak di puncak bukit Putuo. Benar. Paman, raja yang keberapa di kerajaan Tibet ini Raja Songsan Ganbu memerintah? Raja yang pertama. Yang pertama? Ya. Sebelumnya, Tibet merupakan wilayah yang terpecah-pecah, terdiri dari beberapa kerajaan kecil. Satu sama lain selalu bertikai dan bermusuhan. Sering terjadi perang di antara kerajaan-kerajaan tersebut. Kemudian muncullah seorang pemuda perkasa, berjuang keras dengan segala daya, berusaha untuk mempersatukan Tibet. Setelah melalui perjuangan selama bertahun-tahun, dia berhasil mempersatukan seluruh Tibet. Kemudian, dia menjadi Raja Tibet dengan gelar Songsan Ganbu. Hebat, luar biasa. Selanjutnya, dia mendirikan sebuah kota sebagai ibu kota kerajaan Tibet. Kota itu diberi nama Lhasa. Lhasa? Ya, kota Lhasa di mana kita sekarang berada. Sama sekali aku tidak menduga sebelumnya. Marilah kita melihat-lihat ruangan lain. Baik, Paman. Sudah berada di tingkat paling tinggi dari kuil ini. Bentar, kau lihat. Iya. Dari sini saya bisa melihat ke seluruh kota. Dan dengan jelas pula, saya bisa memandang istana Potala di puncak ketinggian bukit Putuo itu. Saya ingin ke sana, Paman. Untuk mengunjungi istana Potala, tidak bisa dilakukan dengan sembarang waktu, Bentar. Melainkan ada waktunya yang tertentu. Ya, Paman. Saya mengerti. Nah, sekarang kita turun dan pulang. Baik, Paman. Pamong? Iya, Pak. Iya, Pak Pure. Apakah ketua biksu Kampala dengan pemuda Bentar sudah selesai melakukan peninjauan di kuil Cokang? Sudah, Pak. Semalam suntuk mereka menjelajahi kuil Cokang. Pagi hari menjelang fajar, mereka baru saja selesai. Jadi sudah pulang? Sudah, dan pulangnya tidak melalui pintu gerbang depan, Pak. Lalu, lewat mana dia? Melompat-lompat di atas genteng. Wah. Dari tingkat 4, turun ke tingkat 3. Terus sampai di halaman belakang, langsung melompati tembok benteng, keluar menuju ke asrama para biksu. Dasar orang-orang yang berilmu tinggi. Bangunan tinggi dipakai latihan. Benar, seperti 2 ekor tupai yang melompat-lompat dari pohon kelapa, yang satu ke pohon kelapa lainnya, ringan dan cepat. Ya, sudah. Kalau begitu, tutup kembali pintu gerbang depan itu. Sudah, Pak. Sejak tadi sudah saya tutup. Bagus. Aku tidur cukup lama. Sejak tadi pagi,
hingga siang begini. Ya, aku agak ngantuk. Setelah tadi malam, semalam suntuk meninjau kuil Jokang. Saudara Bentar, Saudara Biksu Naboya. ada tamu mencari saudara Bentar. Tamu? Mencari saya? Siapa? Seorang gadis. Apa? Gadis? Gadis itu cantik. Nampaknya anak orang kaya. Sebab pakaiannya sangat bagus. Dan memakai perhiasan yang mahal. Tapi galaknya minta ampun. Galak? Ya, dia memaksa ingin masuk. Kami tidak membolehkannya. Sebab ini asrama biksu. Kaum wanita dilarang masuk. Baik, akan saya lihat. Tuan Biksu, mundur. Minggir semua, aku mau masuk. Maaf, Nona. Ini asrama biksu. Nona tidak boleh masuk. Aku Yayi, anaknya Tuan Lopak, sahabat Tuan Biksu Kampala, ketua para biksu. Kami percaya. Nanti akan kami kabarkan kedatangan Nona. Tapi sebaiknya Nona pulang saja dulu. Menunggu di rumah. Apa? Pulang? Tuan Biksu muda jangan ngawur. Rumah saya di Gyeongse. 5 hari perjalanan ke sana naik kuda. Pulang balik 10 hari, tahu? Tapi Nona tidak bisa menunggu. Berdiri di sini terus. Itu melanggar aturan asrama ini, Nona. Tuan Biksu muda cerewet. Loh, yang cerewet itu siapa, Nona? Hah? Tapi benar bukan? Di sini ada tuan muda bernama Bentar. Betul ada. Nah, panggil dia. Dia akan tahu siapa aku. Sedang Nona, saudara Biksu Naboya sedang memanggil saudara Bentar. Minggir sedikit. Ini bagaimana? Nah, itu dia, saudara Bentar. Itu dia saudara Bentar. Bentar! Yayik, Bentar, apa kabar? kau ada di sini? Ya, aku ingin bertemu denganmu. Tapi ini asrama biksu. Ya jangan di sini. Di tempat lain kan banyak. Baik, kau di sini. Di kota Lhasa ini ada di... Ayo kita pergi sekarang juga. No. Nanti dulu. Mau apa dulu? Tidak bisa serampangan begini, Yayik. Saudara Bentar, tidak apa. Temanilah Nona Yayi ini. Kasihan, dia datang jauh-jauh, lantas saudara abaikan. Silahkan, biar nanti saya akan mengabarkannya kepada Ketua Biksu Kampala. Terima kasih. Aku rindu sama kamu. Kamu juga rindu padaku, bukan? Iya, rindu. Tapi masa berpelukan terus dari tadi? Tidak dilepas-lepas. Nanti ada orang melihat, kan malu. Tidak ada orang. Di tempat ini jauh dari kota. Di tepi telaga, sunyi. Yayik, kau sendirian? Buat apa bawa orang lain? Bikin repot saja. Bilang dulu tidak kepada ayahmu dan ibumu? Tentu saja. Mengizinkan? Ayahku dan ibuku tidak berani melarang aku. Aku ikut dengan kamu. Ikut kemana? Kemana saja. Aku akan ikut dengan kamu untuk selama-lamanya. Loh, aku tidak akan kemana-mana. Aku tinggal di asrama biksu. Hah? Kau mau jadi biksu? Ya, mungkin. Bagaimana nanti saja? Jangan. Loh, kok jangan? Aku menginginkan kamu. Menginginkan aku? Ya, Aku mau dijadikan apa? dijadikan milikku. Kau punya aku seumur hidup. Tidak percaya? Ini, aku bawa pisau. Wah, kau membawa pisau? Ayo, ambil pisau ini. Dan dadaku ditusuk sebelah sini. Supaya kena jantung dan aku bisa mati sekaligus. Yayik, maksudnya apa? Supaya kau percaya. Yayik, semua itu tidak bisa dilakukan dengan serba terburu-buru. Serba gerak cepat. Tapi harus dipikirkan masak-masak.
Berilah aku waktu untuk berpikir. Berpikir apa lagi? Kau kan suka kepadaku. Ya, Nah, kenapa harus buang-buang waktu? semuanya harus membutuhkan persiapan yang baik. Aku orang miskin, tidak punya apa-apa. Tinggal di asrama, makan di jatah. Aku orang kaya. Ayahmu yang kaya. Sama saja. Bapak saya kaya, saya juga kaya. Bapakku berkata, kalau Tuan Muda Bentar mau, aku berikan semua kekayaanku kepadanya. Tidak percaya? Ayo, sekarang juga kita pulang ke Giangse. Kau tanyakan langsung pada bapakku. Yayik, kau cantik. Kau kaya. Aku suka kepadamu. Kau polos. Kau berani. Tapi aku juga harus menghormati Paman Biksu Kampala. Seperti kau juga hormat kepadanya. Beliau menjemput aku jauh-jauh ke negeri Jawa Dwipa. Karena beliau ingin aku menjadi muridnya. Lantas, apa namanya aku kalau aku membuat beliau kecewa? Jadi, aku harus membicarakannya dengan beliau. Lama tidak? Tergantung bagaimana nanti. Kalau sebentar, aku tunggu di sini. Kalau lama, aku akan mencari penginapan di kota. Lebih baik kau pulang dulu ke Giangse. Pulang ke Giangse? Ya, kan tidak lama. Hanya 5 hari naik kuda. Percayalah, apapun keputusan Paman Biksu Kampala, aku akan datang ke rumahmu di Giangse. Diam-diam, ternyata kau kejam juga. Loh, kejam? Buktinya, kau sampai hati menyuruh aku pulang, menempuh perjalanan jauh sendirian. Waktu pergi ke sini, kau juga sendirian bukan? Itu karena aku tidak tahan ingin menjumpai kamu. Tapi sekarang setelah ketemu, seharusnya kau menyertai aku. Siap siaga di sampingku, menjaga keselamatanku dari mara bahaya. Itulah kesatria jantan. Ya, baik-baik. Yayik, bukannya aku tidak mau mengantarkanmu pulang. Tapi waktu akan terbuang banyak. Padahal aku harus cepatnya berunding dengan Paman Biksu Kampala, bukan? Iya. Jadi, laksanakan saja saranmu yang tadi. Yang mana? Kau mencari penginapan di kota. Iya, baik. Begitulah Paman Biksu. Saya datang ke sini bukan untuk mencari jodoh. Juga hati saya terhadap Yayik. Saya tidak mencintai dia. Saya hanya suka kepada wataknya yang jujur, polos, dan terus terang. Yayik bukan gadis munafik. Tapi saya tidak kuasa menolaknya. Ya, aku tahu. Kau tidak mau menyakiti hati orang lain. Menyinggung pun kau tidak mau. Itulah Paman. Saya jadi bingung. Saya sama sekali tidak menduga dia begitu nekat menempuh perjalanan jauh karena ingin bertemu dengan saya. Itulah watak gadis Tibet Bentar. Kemauannya keras. Apakah karena sikap saya yang selalu baik kepadanya membuatnya seakan-akan diberi harapan oleh saya? Itu memang sudah merupakan watakmu, Bentar. Kau selalu ingin bersikap baik terhadap semua orang. Meskipun kau sedang tidak senang, tapi mulutmu selalu tersenyum. Meskipun kau letih, kau akan berusaha mengulurkan tangan menolong orang lain. Kepribadian seperti itu adalah baik sekali. Berarti kau memiliki rasa welas asih terhadap sesama. Akan tetapi, manusia itu tidak sama, Bentar. Di mana kadangkala sikap kita yang selalu merendahkan diri, tidak pernah sombong, selalu ramah tamah, diterimanya dengan salah pengertian. Dikiranya kita seorang yang penakut. Lalu dia menjadi berani terhadap kita, tidak lagi menghormati kita. Akhirnya dia ngelunjak kepada kita. Ya, benar Paman. Beberapa kali saya mengalaminya. Pertamanya orang itu terhadap saya sangat sopan, bersikap hormat. Iya. Akan tetapi, karena saya selalu merendahkan diri, maksud saya untuk menyimbangi dia dengan keramah tamahan, akhirnya dia ngelunjak. Iya. Ya, kadang-kadang saya tidak mengerti kepada orang yang punya watak seperti itu. Itu artinya kau harus bisa memilah-milah, dikaji lalu dipilih dengan seksama. Barulah kau akan bisa bersikap terpilih juga. Maksud Paman? Ya, begini.